Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Aisar Syura Alamatil Ajurmiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-masdar atau al-maf'ulul mutlaq. Qala al-Ajurmi rahimahullahu ta'ala babul masdari al-masdaru wal ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Berkata Ibnu Ajur Masan Haji rahimahullahu ta'ala bab tentang masdar. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang urutan ketiga pada tasrif fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Musannif dengan kalimatnya ini ingin menjelaskan masdar dalam tinjauan shorof ya. Jadi kalau kita membahas masdar dalam tinjauan shorof, maka masdar itu adalah kata yang ada pada urutan ketiga. Contohnya daraba yadribu darban. Maka darban ini yang ketiga adalah masdarnya. Seperti nasara yansuru nasran, maka nasran adalah masdarnya. Ini masdar ditinjau dari pembahasan shorof. Adapun masdar yang termasuk ke dalam kelompok isim-isim yang dinasabkan, maka kalau dalam istilah nahwunya nanti kita kenal dengan istilah maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq. Dan maf'ul mutlaq ini punya banyak faidah Di antaranya ini untuk sebagai penekanan makna, sebagai penekanan makna. Misalnya kita mengatakan nasartuhu nasran, nasartuhu nasran, maka ini artinya saya menolongnya, benar-benar menolong, artinya saya benar-benar menolongnya. Dengan kita meletakkan masdar dari kata nasara setelah kalimat ini nasartuhu, kita tambahkan dengan kata nasran, maka ini fungsinya, faedahnya adalah untuk penekanan makna. Artinya kalau kita mengatakan nasartuhu, ini kalimat biasa, saya menolongnya. Tapi kalau nasartuhu nasran, maka ini adalah penekanan, saya benar-benar menolongnya. Dan kalau kita bahas ini dalam i'rab, maka nasartuhu ini fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Sudah lengkap semuanya, sudah ada di sini. Nasartuhu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kemudian nasran ini bahasa i'rabnya adalah maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi bukannya masdar, tapi kita katakan maf'ul mutlaq. Jadi istilah i'rabnya yang kita pakai nanti adalah maf'ul mutlaq Kapan saja kita menemukan ada fi'il kemudian setelahnya ada masdarnya, maka itu adalah maf'ul mutlaq yang punya beberapa faidah yang insyaallah akan kita bahas setelah ini. Nah, kita i'rab terlebih dahulu. Babul masdari, babu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wal masdari mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al masdaru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih huwa dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rabi. Al-ismu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mansubu na'tun lil-ismu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Alladhi ismun mawsulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in na'tun lil-ismu yaji'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala alladhi. Salisan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih fi tasrifil fi'li fi harfu jarrin tasrifi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. الفعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره.
Nahwu daraba yadribu darban, nahwu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Daraba yadribu darban muradu lafzihi mudhafun ilaih. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Harwi hafizallahu ta'ala, al-masdaru huwa aslu jami'il mushtaqati kama qala al-Hariri fil mulhati wal masdar aslu wa ayyu asli wa minhu ya sahi ishtiqaqul fi'li. Masdar adalah asal dari seluruh kata yang mushtaq. Kita tahu bahwasanya dalam pembahasan isim berdasarkan asal usulnya isim dibagi menjadi dua. Ada isim jamid, ada isim mushtaq. Isim jamid adalah isim yang tidak punya asal usul. Ia datang seperti itu apa adanya ya, dari sananya seperti itu. Seperti qalamun ya, dari mana kata qalamun ya, dari sananya ya qalamun, tidak ada asal usulnya. Begitu pula babun ya, pintu, ini dari sananya babun ya babun. Beda misalnya dengan masjid, ini asalnya sajadah, madrasah asalnya darasa ya. Kitabah tulisan asalnya katabah. Maka ada perbedaan pendapat ya, ada pembahasan tentang manakah yang digolongkan kepada asal dari sebuah kata, apakah dia masdar atau fi'il madi. Karena kalau kita bahas sorof misalnya, itu kan yang disebut pertama selalu fi'il madi. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi asal sebuah kata itu fi'il madinya atau masdarnya. Pendapat yang kuat ya, asal dari semua kata itu adalah masdarnya. Kenapa? Karena masdar itu unik. Berbeda dengan fi'il ya, fi'il itu sama semua. Misalnya fi'il sulasi mujarrad bab 1, semua wazannya itu fa'ala. Ya, adapun masdarnya ini beda-beda. Ya, karena kita tahu bahwasanya masdar bersifat sama'i. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat bahwa asal dari seluruh kata yang bisa ditasrif itu adalah masdarnya. Ya. Kama qala al-Hariri fil mulhah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hariri dalam kitabnya al-mulhah, yaitu mulhatul i'rab, wal masdarul aslu ya. Dan masdar itu adalah asal. Maksudnya asal kata ya, asal usul kata. Wa ayyu asli wa minhu ya sahi ishtiqaqul fi'li. Dan asal kata apa saja ya, dan darinya ya sahi, wahai sahabatku, ishtiqaqul fi'li ya, asal usul dari fi'il ya. Jadi masdar ini merupakan asal, bukan fi'il madhi. Jadi asal dari sebuah kata itu adalah masdarnya, bukan fi'il madinya. Karena masdar itu unik, berbeda-beda, sehingga lebih cocok ditetapkan sebagai asal usul dari setiap kata. Di sini ada catatan kaki ya di lafaz ya sahih. Jadi ya sahih ini munada murakham hudifa minhu harfani asluhu ya sahibi. Yaqulul Hariri fihi wa qawluhum fi sahibi ya sahi syadzul li ma'nan fihi bistilahi ya. Jadi ya sahih ini munada ya, kita tahu bahwasanya yaitu harfun nida. Maka setelah huruf nida itu namanya munada. Ya sahih ini munada murakham ya, munada yang murakham. Murakham itu ada yang dibuang. Hudifa minhu harfani, dibuang darinya 2 huruf ya, kan asalnya sahibi. Kemudian dibuang ba dan ya-nya menjadi ya sahih. Ya, ini kalau dalam bahasa kita mungkin diringkas ya. Jadi kalau kita ini sering ya, kita sering meringkas terutama dalam nama. Misalnya ada orang namanya misalnya apa? Suci, ya dipanggilnya cuma Uci ya, kayak gitu. Kemudian Sophia panggilannya kalau Betawi misalnya Encop. Nah, ini yang semacam ini namanya murakham ya, disingkat ya, apalagi orang Betawi itu ya, suka nyingkat yang lucu-lucu ya. Nah, jadi ya sahih asalnya ya sahibi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hari dalam baitnya, wa qauluhum fi sahibi ya sahih, dan perkataan mereka di dalam sahibi ya sahih, ya asalnya sahibinya di ya sahih, syadzul makna, ini ganjil ya bagi makna fihi bistilahi, dengan istilah. Ya artinya
Yang semacam ini ditemukan juga ya, terkadang untuk mengejar qaf ya dari sebuah bait biar enak didengarnya sama ketukannya, maka ya ini dibuang. Karena kalau dibaca ya sahibi, nanti bait syairnya menjadi tidak indah didengarnya ya, seperti itu. Naam. Wa hinama ta'ti bi tasrifil fi'li ta'ti bihi salisan. Dan ketika masdar itu datangnya dalam tasrif fi'il, ya ia datang ya urutan yang ketiga. Fataqulu daraba yadribu darban. Maka kamu katakan daraba yadribu darban. Lihat, ya ini yang ketiga. Pertama daraba, yang kedua yadribu, dan yang ketiga darban, ya. Nah, fahuwa daribun wa madrubun. Wa hadha ad-dhabitu ala sabil at-taqrib lil mubtadi'i. Ya, dan ketetapan ini ya sebatas ya untuk at-taqrib, mendekatkan pemahaman untuk para pemula. Artinya ini memang ciri khas yang ditonjolkan oleh Hasan Haji ketika mengarang kitab Matan al-Ajurmiyah. Beliau selalu menggunakan istilah-istilah yang sederhana agar pemula itu mudah memahaminya, ya. Agar pemula mudah memahaminya. Makanya ketika membahas masdar, beliau hanya mengatakan bahwa masdar itu ya yang urutan ketiga dalam tasrif fi'il, ya. Maka sini sama Dr. Abdul Aziz tambahkan, wa illa fatarifu indahum ma dalla 'ala al-hadasi mujarradan min az-zamani, ya. Dan kalau tidak, maksudnya ini kan definisi hadzal dhabit ala sabil at-taqrib bil mubtadi', ya. Dan ketetapan ini tuh ya sebagai jalan pendekatan ya untuk para pemula agar mudah memahaminya. Wa ila, dan kalau tidak, maksudnya kalau sekiranya kita ingin memanjangkan pembahasan tentang masdar ini, fatarifu indahum, maka definisi masdar di sisi mereka yakni ulama nahwu ma dalla al hadasi mujarradan min az-zamani, apa yang menunjuki atas suatu kejadian yang mujarrad, itu terbebas dari zaman, artinya tidak berkaitan dengan waktu. Li'anna kulla fi'lin yadullu ala hadasin fi zamanin, ya. Karena setiap fi'il itu menunjuki atas suatu kejadian di suatu masa. Fa idza qulta daraba khatara bi balika fi'lud darbi fi zamanin ma, ya. Maka apabila kamu mengatakan daraba khatara bi balika, ya, akan terlintas dalam benakmu ya perbuatan memukul fi zamanim ma, pada suatu zaman, ya. Fa idza qulta darban lam yakhtur bi balika siwal hadasi wa huwa husulud darbi. Maka apabila kamu mengatakan darban, ya, ini tidak terlintas dalam benakmu kecuali ya selain kejadiannya, dan dia adalah hasil dari pukulan. Artinya sederhana saya katakan seperti ini. Kalau kita mau bikin kalimat yang maknanya menunjuk atas suatu kejadian, atau sederhananya maknanya makna fi'il, tapi kita ya tidak ingin menetapkan waktunya, maka kita gunakan masdar. Dan memang masdar ini solusi kalau kita ingin membuat kalimat yang kita nggak pengen menetapkan zamannya, dan juga tidak mau menetapkan fa'ilnya. Karena kalau kita bikin kalimat yang ada fi'ilnya, tentu kita wajib menetapkan fa'ilnya. Nah, supaya kita nggak perlu menetapkan fa'ilnya, ya, kita pakai masdar. Dan masdar ini maknanya seperti fi'il, ya, karena dia menunjuki atas sebuah kejadian juga, sebuah perbuatan. Misalnya kita mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lihat di sini talab, ya, ini adalah masdar dari kata talaba yatlubu talaban. Tapi kalau kita lihat maknanya, talabul ilmi itu artinya menuntut ilmu. Kalau kita perhatikan ya, menuntut ilmu ini kan maknanya mana fi'il, ya, maknanya mana fi'il, ya. Jadi memang masdar itu bermakna seperti fi'il, hanya saja masdar itu tidak ada kaitan dengan waktu
Dan kita nggak perlu repot-repot nyari fa'ilnya. Makanya memang kalau kita ingin membuat kalimat sederhana yang kita tidak memerlukan pelakunya, dan kita tidak ingin memusingkan masalah waktunya, maka kita bisa menggunakan masdar, ya. Talabul ilmi faridatun. Kemudian misalnya uququl walidaini haramun, ya, durhaka kepada dua orang tua itu haram. Kemudian misalnya yang lagi ngehits, ya, akhir-akhir ini, hubbul watani minal iman, ya. Hubbul watani minal iman. Mencintai negara itu sebagian dari iman. Ini bukan hadis, ini peribahasa. Hubbul watani. Ya, di sini hubbu adalah masdar, ya. Jadi, ya, kita bisa menggunakan masdar untuk membuat kalimat yang kita tidak ingin menyebutkan pelakunya, tidak pula kita ingin mengaitkan dengan waktunya. Nah, wal masdaru lahu salah satu maqasida, dan masdar itu punya 3 maksud, ya, 3 faidah. Al-awwal, al-ula at-taukidu, ya, yang pertama itu taukid. Artinya dia punya faidah menekankan makna. Fahimtu fahman. Saya benar-benar faham, ya. Jadi kalau kita hanya mengatakan fahimtu saja, maka ini artinya biasa, saya telah paham. Tapi kalau fahimtu fahman, maka ini, ya, penekanan, saya benar-benar faham. Jadi ini faidah masdar yang pertama, yaitu memberikan makna taukid, memberikan penekanan makna. Kemudian as-saniyah, yang kedua, bayanu naw'il fi'li nahwu hafiztu hifdzal ulama'i. Yang kedua itu menjelaskan macam, ya, macam perbuatannya. Artinya menyerupakan perbuatannya dengan yang lain, ya. Jadi menyerupakan dengan yang lain. Seperti hafiztu hifdzal ulama'i. Saya menghafal seperti hafalannya para ulama. Artinya dia bisa menghafal sebagaimana para ulama menghafal. Mungkin saking kuatnya hafalannya. Wa fahimtu fahmal arifina. Dan saya paham, ya, seperti pemahamannya al-arifin, orang-orang yang cendekia, ya, orang-orang yang berilmu. Maka di sini yang menjelaskan penyerupaan. Nah, mungkin supaya antum nggak bingung, seperti misalnya kita memukul seseorang, ya, kemudian pukulan kita sangat keras, ya, sampai KO tuh langsung orangnya. Kita katakan misalnya darabtuhu darbal asadi, ya, saya memukulnya seperti serangan singa, ya, atau darabtuhu darba Mike Tyson, misalnya seperti itu. Saya memukulnya seperti pukulan Mike Tyson, ya, saking kencangnya tuh pukulannya. Jadi faedah yang kedua dari masdar ini untuk menyerupakan, ya, penyerupaan. Nah, kemudian yang as-salisah, yang ketiga, bayanul adadi, ya, ini menjelaskan adat, menjelaskan bilangan. Nahwu sirtu sayrataini, ya, saya berjalan 2 kali jalan. Kemudian wasallamtu taslimataini, dan saya mengucapkan salam 2 kalimat salam, ya. Jadi ini adalah 3 faidah dari masdar. Yang pertama taukid untuk penekanan makna, yang kedua menjelaskan macam perbuatannya atau menyerupakan perbuatannya dengan yang lainnya, yang ketiga menjelaskan adatnya, menjelaskan bilangannya. Nah, selanjutnya anwa'ul masdar, ya, al-maf'ul mutlaq. Qala al-ajurri rahimahullah wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawiyyun fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyyun nahwu qataltu qatlan, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbah dzalika. Dan masdar itu ada 2, ya, maf'ul mutlaq itu ada 2. Ada yang lafzi bersifat lafaz, ada yang maknawi bersifat makna. Jadi ada lafzi, ada ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyyun. Maka jika lafaznya itu sama atau sesuai dengan lafaz fi'ilnya, maka itu namanya masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, ya. Jadi kalau masdarnya sama dengan fi'ilnya, ya, baik lafaznya ataupun maknanya, maka dia namanya masdar lafzi.
Contohnya qataltuhu qatlan atau nasartuhu nasran, darabtuhu dorban, ya. Qara'tuhu qira'atan. Ini semua masdar sama fi'ilnya cocok, ya sama. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fahuwa ma'nawiyyun. Dan jika yang sama itu adalah maknanya bukan lafaznya, maka dia adalah masdar ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa masyba dzalika. Contohnya jalastu qu'udan. Lihat, jalasa qa'ada ini sama-sama duduk. Dan ini boleh ya kita sebut ini. Kalau kita mengatakan jalastu jurusan, maka ini namanya masdar lafzi. Tapi kalau jalastu qu'udan, ya dia yang sama maknanya, lafaznya beda, yang satu jalasa, yang satu qa'ada. Maka ini namanya masdar ma'nawi. Jadi jalastu qu'udan atau qa'adtu jurusan misalnya, itu keduanya masdar ma'nawi. Tapi kalau jalastu jurusan, qa'adtu qu'udan, ini namanya masdar lafzi. Begitupun ya, kumtu kufan, ini qama dan waqafa artinya sama-sama berdiri. Ya, kumtu kufan atau waqaftu qiyaman, ini keduanya masdar ma'nawi. Tapi kalau kumtu qiyaman waqaftu kufan, ini namanya masdar lafzi. Wa ma asbah dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian. Nah, kita i'rab dulu. Wa huwa alul istinafi huwa dhamiru raf'in munfasilun mabni al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Qismani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat raf'il alifun niyabatan lidhammati li'annahu musanna. Lafdhiyun badalun min qismani marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa ma'nawiyyun. الواو حرف عطف معنوي معطوف على لفظي مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. فإن الفاء للاستئناف إن حرف شرط وافق فعل ماد مبني على الفتح لفظه لفظ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه لفظ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف. فعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جار مضاف إليه فهو لفظ. الفاء حرف جواب شرط huwa dhamiru raf'in munfasirun mamnun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Lafdhiyun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nahwu khabarul mubtada'i mahdhufin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qataltu qatlan murad lafdhi mudhafin ilaih. Kalau kita mau rincikan qataltuhu ya, qatala fi'lun madin min al-sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu wal ha'u dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Qatlan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun. Wa in alaw lil istinafi in harfu syartin wafaqa fi'lun madin min al-fathi ma'na fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ma'na sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-tazuru. Ya tadi karena fa'ilnya kembali kepada lafaz ya. Atau kembali kepada masdar ya. Wa fa'ilu dhamir mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu 'alal masdar ya. Karena kan artinya dan jika ia menyesuaikan makna fi'ilnya bukan lafaznya, berarti kan fa'ilnya ini ya kembali kepada lafzul masdar ya. Naam. Jadi mana mani maf'ul bihnya, kemudian dia mudhaf ya, mana mudhafun wa fi'li mudhafun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa mudhafun wal haw dhamirun muttasilun min al-kasri fi mahalli jarri mudhafun ilayh. Duna zaraf dia. Duna ni zarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih
wa huwa mudhafun, lafzi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wa lahu dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fa huwa al-fa'u harfu jawabi syartin huwa dhamir raf'in munfasilun mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un ma'nawiyyun khabar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih nahwu khabarun mubtada'i mahdhufin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jalastu qu'udan marada lafzi mudhafun ilaih. Kalau kita mau detailkan i'rabnya, jalastu jalasa fi'lun madin mabni 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu. Qu'udan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitu kumtu kufan ya kumtu fi'lun madin mabni 'ala sukun wa ta'u dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli raf'in fa'iluhu ukufan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa ma ashbaha dzalika al harfu atfin ma ismun mawsulun min al-sukun fi mahalli jarin ma'tufun ala jalastu qu'udan wa kumtu ukufan. Naam, ashbaha fi'lun madin min al-fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma dzalika dha ismu isyaratin min as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal lamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin. Naam. Qala Abu Muhammad qassama al-musannif al-masdar ila qismaini. Al-awwalu qismun lafdhiyyun wa huwa ma wafaqa lafdhul fi'la fi lafdhihi. Nahu akaltu aklan hamadtu hamdan istaghfartu istighfaran. Berkata Abu Muhammad, yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizallahu taala, musannif membagi masdar menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya lafzi, dan dia adalah masdar yang menyesuaikan lafaznya itu, yang lafaznya itu menyesuaikan fi'il pada lafaznya. Artinya antara fi'il dengan masdarnya itu sama lafaznya. Contohnya akaltu aklan, saya benar-benar makan. Hamidtu hamdan, hamidtu hamdan, saya benar-benar memuji. Istaghfartu istighfaran, saya benar-benar memohon ampun. Jadi kalau seperti ini kan aklan masdar dari akala, hamdan masdar dari hamida, istighfaran masdar dari istaghfara, maka ini namanya masdar lafzi. Adapun yang kedua asani qismun ma'nawiyyun wa huwa ma syaraka fi'lahu fi ma'nahu duna sighatihi. Nahwu kumtu kufan wartaqaitu su'udan wa tarahtuhu ardan wa nahwu dzalika. Nah, yang kedua masdar ma'nawi, yaitu ma syaraka fi'lahu, apa yang membersamai fi'ilnya di dalam maknanya, bukan bentuknya. Sighahnya bentuknya, bukan bentuknya. Artinya yang sama maknanya, bentuknya beda. Seperti kumtu kufan, ini kan beda, yang satu qoma, yang satu waqafa. Tapi keduanya bermakna sama berdiri, makanya namanya masdar maknawi. Wartaqaitu su'udan, dan aku benar-benar naik. Irtaqa itu bermakna sa'ada. Sa'ada bermakna naik. Wa tarahtu ardan, dan saya menjatuhkan, benar-benar jatuh. Ini juga termasuk maknawi karena keduanya bukan dari sighat yang sama. Nah, jadi kesimpulannya bahwa masdar itu bisa lafzi, bisa ma'nawi. Kalau sama sighatnya, sama bentuknya, misalnya nasara, kemudian setelahnya nasran, kataba kitaban, nazara nazran, maka ini lafzi. Adapun kalau yang sama hanya maknanya, lafaznya beda-beda, bentuknya beda-beda, ini namanya masdar ma'nawi. Kemudian masdar ini dalam istilah nahwu, kalau kita ngirab, istilahnya dalam maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini masdar punya 3 faedah. Yang pertama untuk taukid, contohnya nasartuhu nasran. Yang kedua untuk menyerupakan, misalnya darabtuhu darbal asadi. Kemudian yang ketiga untuk menjelaskan bilangan. Misalnya darabtuhu darbatan wahidah, saya memukulnya 1 kali pukulan. Nah, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.